Assalamualaikum Pak Kiai. Kita dapat info bahwa di negara kita ada PCS, Polisi Cinta Sunnah, yang konon kabarnya gajinya besar. Mereka rata-rata salaf atau orang yang cinta sunnah, kaum salaf atau orang yang cinta sunnah. Pertanyaan saya, dari mana mereka dapat gaji besar tersebut? Apakah ini ada unsur-unsur politik? Pertanyaan kedua, sekarang kepolisian negara sibuk merekrut anak-anak hafid jadi Polri. Apa ini juga termasuk unsur-unsur politik? Kalau yang polisi cinta sunnah itu ya mungkin yang Wahabi itu. Polisi gak pernah belajar agama lalu terpengaruh Wahab, dapat uang dari Wahabi. Ya Wahabi banyak uangnya saudara. Kan dekat, katanya dekat dari sini Wahabi. Dekat ya? Dekat. Ya, walau Wahabi banyak uangnya itu. Kalau di kepolisian itu memang yang hafal Quran itu ada, yang pandai baca kitab kuning itu ada, yang artinya keilmuannya setingkat ustadz-ustadz itu ada di kepolisian. Mengapa? Itu memang diperlukan oleh mereka, bukan kepentingan politik. Karena untuk membina kader-kadernya juga butuh ini. Butuh ustadz, ada ustadz di kepolisian yang jadi imam, jadi apa. Di tentara ada juga seperti itu. Karenanya kalau anak punya keistimewaan, misalnya hafal Quran, atau juara bulu tangkis, atau juara pingpong, pokoknya istilahnya bidik misi kan, itu gampang jadi polisi. Ya bukan unsur politik, karena memang negara kita mayoritas muslim. Nah, pendekatan kepada umat Islam itu tentunya ya harus tahu karakter umat Islam. Saya pernah pas ada di Bogor tahun sebelumnya, tahun kemarin, tahun sebelumnya, polisi nemani saya, hafal Quran polisinya. Kayaknya karena hafal Quran dia daftar polisi. Ya ada apa-apa kalau jadi polisi tujuannya untuk mengayomi kepolisian, enggak apa-apa. Ya masalah tujuan politik itu memang sepertinya memang kebutuhan internal Polri. Di tentara ada juga kayaknya yang seperti itu. Di mana-mana ada. Dan diperlukan memang. Dan polisi jangan bodoh semua. Jangan bodoh semua soal agama. Karena kalau bodoh semua nanti jadi Wahabi. Jadi kalau masalah tujuan-tujuan politik saya kira enggak itu. Karena polisi yang baik itu ada, ya polisi yang nakal di mana-mana lah. Jangankan polisi, ustadz yang nakal ada juga itu. Orang Riau ini tahu biasanya. Saya mau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana ciri-ciri istri yang sholihah? Ini mungkin calon istri. Apa? Ini apa laki-laki yang tanya? Kalau di dalam Al-Quran, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri-istri yang salihah itu adalah istri-istri yang taat kepada Allah dan suaminya. Kepada Allah kemudian dan menjaga ketika suaminya tidak ada. Apanya yang dijaga?
dirinya dijaga, harta suaminya juga dijaga. Itu itu secara umum seperti itu di dalam Al-Quran. Ya pokoknya taat kepada Allah, taat pada suaminya itu sudah sholihah. Taat kepada Allah saja sama suami gak taat, gak sholihah itu. Atau taat pada suaminya saja, sholatnya telat-telat, gak sholihah juga itu. Harus taat semuanya. Itu istri yang sholihah. Dan jarang istri yang sholihah itu, jarang. Jarang ya, jarang. Ya adalah sholihah kecil itu ya. Dibandingkan yang lebih nakal itu agak sholihah. Tapi kalau sholihah betulan itu jarang. Dan bagi laki-laki, kalau misalnya istrinya cerewet, istrinya apa, ya biarkan, yang sabar. Mengapa begitu? Dapat pahala. Dapat pahala juga itu kalau. Malah ada kisah ya, ada orang diangkat derajatnya menjadi waliullah karena sabar istrinya cerewet. Ada. Karenanya yang laki-laki ini kalau ingin cepat jadi wali, jadi yang cerewet. Dulu ada ulama, ada syekh ya, ada ulama di Yaman, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Beliau ini terkenal wali karena sabar pada istrinya. Dan beliau gak tahu kalau dikenal orang. Lama-lama gak tahan. Istrinya marah terus, gak tahan. Akhirnya dia mikir, daripada gini yang enak bertapa di gua. Gak kuat juga. Akhirnya masuk ke dalam gua. Setelah masuk dalam gua, dia pikirnya sendirian di situ. Gak taunya di situ sudah ada 2 orang yang bertapa. Akhirnya apa? Orang bertapa ini kan kerjanya berdoa pada Allah. Setiap pagi 2 orang yang duluan ini gantian berdoa pada Allah. Pagi waktunya makan, 1 orang berdoa, ya Allah minta makanan. Maka dari atas di gua itu ya, jatuh 3 bungkus makanan. Akhirnya dimakan bertiga. Besoknya kawannya satunya berdoa, jatuh 3 bungkus. Hari ketiga Syekh Abdurrahman disuruh berdoa. Syekh, waktunya sampian berdoa. Saya gak bisa doa seperti kamu. Kamu ini kok bisa berdoa langsung jatuh makanan. Akhirnya kata, saya bertawassul. Kami berdua bertawassul biar jatuh makanan. Ya dah, ya Allah, saya bertawassul dengan wasilah waliullah yang menjadi wasilahnya 2 orang ini, turunkan makanan pada kami. Biasanya jatuh 3 bungkus, langsung jatuh 6 bungkus. Terkejut loh, kok bisa katanya. Wong biasanya 3 kok 6. Akhirnya temannya yang 2 ini terkejut. Syekh, sampian itu siapa namanya? Kami ini berdoa kemarin dapat 2, ada sampian dapat 3. Sampian kok langsung dapat 6. Padahal sampian tawassulnya gak jelas. Lalu ngaku, saya Abdurrahman Bajal Haban. Langsung 2 orang ini merangkul, ya Allah katanya. Ya Allah, nah kenapa? Saya ini setiap berdoa tawassulnya pakai nama sampean. Dapat 2, ya pantesan sampean dapat 6.
Memang yang asli yang berdoa katanya. Lah saya ini apa? Lah sampeyan itu di Yaman terkenal orang sabar, paling sabar menghadapi istrinya. Aduh, padahal saya lari ke sini karena gak kuat katanya. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Berarti saya ini merusak sangkaan orang. Saya disangka wali karena sabar malah lari. Ya dah, kalau begitu saya mau pulang. Begitu mau pulang, sampai di depan pintu, istrinya pegang kayu. Mau kemana kamu? Balik lagi katanya. Duh, saya belum masuk sudah diusir. Akhirnya mau balik lagi. Begitu mau balik dipanggil lagi, sini mas, kata, sini. Kenapa? Kamu tahu saya marahi dari dulu. Kenapa? Biar kamu jadi wali katanya. Sekarang karena sudah wali, nggak usah ke sana, balik lagi ke rumah. Saya nggak marah lagi. Artinya apa? Laki-laki ini kalau punya istri suka ngomel, yang sabar. Biar makomnya dinaikkan oleh Allah.